Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SLPMM, selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang valuta asing, yang mana video ini adalah bagian dari ujian akhir semester. Langsung saja kita ke penjelasan tentang valuta asing. Nah, di sini ada pengertian valuta asing secara konvensional. Valuta atau yang bisa disebut dengan falas atau dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta. Di sini ada pengertian valuta asing menurut syariah. Nah, dalam Islam, valuta asing dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak. Secara harfiah, al-sraf berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Adapun dalam referensi keuangan syariah, bai al-sraf didefinisikan sebagai jual beli atau pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang lain, seperti antara rupiah dan dolar, dolar dengan yen dan sebagiannya. Nah, ada praktek transaksi valuta asing secara konvensional. Di bursa falas ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan secara objektif untuk mendapatkan profil atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Nah, di bursa falas ini dikenal istilah lot dan VIP. Lot nilainya adalah 1000 US dollar dan VIP nilainya 10 US dollar. Sedangkan nilai dolar di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi, yaitu kisaran 6.000 atau 8.000 dan sampai 10.000. Transaksi valuta asing dapat dilakukan dengan dua arah dalam mengambil keuntungan. Seseorang dapat membeli dahulu lalu ditutup dengan menjual, ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu kemudian ditutup dengan membeli. Nah, di sini ada jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi currency futures. Menurut Madura, pasar currency futures adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Suatu kontrak currency futures menetapkan suatu volume standar suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada penyelesaian tertentu di masa depan. Sebuah MNC yang ingin menghendek hutangnya akan membeli kontrak currency future untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan. Adapun jenis transaksi yang kedua yaitu transaksi currency options. Currency options ini adalah merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency options ini dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call options ini menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu dalam suatu periode tertentu. Currency call options ini digunakan untuk menghedge hutang-hutang falas yang harus dibayarkan di masa depan. Currency put options memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put options ini digunakan untuk menghedge piutang falas yang akan diterima di masa depan.
Adapun di sini studi kasus transaksi mengenai currency options. Transaksi currency options yaitu ada kemungkinan sebuah perusahaan akan membutuhkan valuta asing di masa depan, tetapi perusahaan tidak begitu yakin. Misalnya anggaplah sebuah perusahaan AS terlibat dalam tender sebuah proyek di Jerman. Jika proyek tersebut jatuh kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan akan membutuhkan kira-kira DM 625.000 untuk membeli bahan baku dan jasa di Jerman. Namun perusahaan tidak tahu apakah tawaran akan diterima atau tidak sampai 3 bulan ke depan. Asumsikan bahwa average fee bagi mark adalah setengah US dollar dan framework options adalah 1/2 unit US dollar. Perusahaan akan membayar 1.250 US dollar per opsi, 62.500 dikali 1/2 US dollar atau 12.500 untuk 10 kontrak. Dengan adanya opsi tersebut, jumlah maksimum pengeluaran US dollar untuk membeli mark adalah 312.500 US dollar atau 62.500 dikali setengah US dollar. Nah, mungkin itu saja presentasi atau penjelasan valuta asing dari saya. Apabila ada kesalahan materi atau kesalahan ucapan saya minta maaf. Yang kurang datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua. Saya Fikri Hardiansyah pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.